Kak Jessica, 25 menit, silahkan waktunya. Thank you Aziza. Nah, aku boleh lihat slide-nya dulu. Jadi, perkenalkan nama aku Jessica Juliana dan hari ini aku akan merepresentasikan Traditional Games Return untuk memberikan pemaparan tentang kecanduan internet dan bagaimana caranya mengelola budaya digital yang produktif. Nah, sebelum kita mulai, aku bakal jelasin dulu Traditional Games Return itu apa. Ya, silakan slide-nya. Jadi Traditional Games Return itu adalah komunitas yang tujuannya itu untuk melestarikan permainan tradisional. Jadi semakin berkembangnya era digital ini ya, semakin banyak orang yang bermain gadget, kita merasa kalau banyak orang yang sudah lupa nih tentang permainan tradisional. Padahal sebenarnya permainan tradisional itu selain murah ya, menyenangkan juga bisa jadi langkah preventif untuk mencegah adiksi gawai pada anak. Dan kita juga merasa kalau anak-anak Indonesia itu sebenarnya bukannya tidak suka bermain permainan tradisional, tapi memang mereka tidak dikasih lihat gitu. Karena mungkin sudah banyak gadget, sudah banyak internet. Padahal kan sebenarnya orang tua bisa ya memberikan pemaparan kayak, oh dulu mama tuh suka loh main layang-layangan dulu, mama dulu tuh suka loh main congklak gitu. Anak-anak kan pasti senang. Dan kita jadinya menjadi salah satu pionir juga untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak untuk mengembalikan antusiasme mereka. Begitu. Oke, next. Nah, ini adalah 3 potret penggunaan internet yang kemungkinan mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah lihat ya. Kalau yang di atas kiri itu di Jepang, itu di warnet di Jepang itu Bapaknya santai sekali ya. Jadi satu ruangan private gitu, ada komputernya, pokoknya santai dan sendirian di situ. Sedangkan yang di atas kanan itu di Korea Selatan, itu warnet Korea Selatan memang sudah canggih sekali ya teman-teman. Jadi sudah bisa buat antar makanan, antar minuman, karena mereka tahu kalau orang-orang itu bisa stay di warnet untuk waktu yang sangat lama gitu. Bisa berbelas-belas jam. Dan kalau misalnya nggak ada makanan, nggak ada minuman, kan nanti nggak untung ya warnetnya. Jadinya ya disediakan makanan, disediakan minuman. Dan karena memang internet ini sangat menyenangkan gitu ya, bisa jadi sarana hiburan, dan mereka tahu ini cocok untuk segala usia, akhirnya untuk balita pun dikasih nih baby chair yang khusus untuk ada iPad-nya, taruh di situ gitu ya. Jadi kalau kita lihat kayak gini mungkin mikirnya kok beda ya kayak kita dulu. Dulu zaman saya tuh masih suka main congklak kadang, masih suka nonton Teletubbies gitu kadang ya. Nggak ada iPad, nggak ada komputer. Nah sekarang kok beda ya. Kadang kita ngeliat kayak gini serem juga, kok bisa seperti ini? Dan sebenarnya sih internet itu tidak seburuk itu ya. Jadi internet itu juga banyak sekali manfaatnya, bisa buat sarana belajar, sarana hiburan, sarana sosialisasi. Jadi memang ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga gitu. Nah, di pemaparan kali ini aku ingin menjelaskan sebenarnya sisi baiknya tuh apa saja, sisi buruknya apa aja, dan gimana caranya supaya kita bisa dapat manfaatnya tanpa kena sisi buruknya gitu ya. Nah, oke, next. Sebelum kita mulai, aku pengen menjelaskan dulu sebenarnya kecanduan internet itu apa sih, gitu ya. Nah, sebenarnya menurut dari bidang psikologi sendiri, tidak ada definisi yang judi atau mungkin kecanduan game online itu fokusnya itu ke pelepasan dopamin atau hormon senang, hormon yang bikin kita nyaman, rasa senang, rasa menang, itu kan enak ya. Nah, jadi memang mengapa seseorang itu bisa kecanduan karena hormon dopaminnya itu dirilis kalau ada stimulus yang menyenangkan begitu. Oke, next. Nah, ini aku ingin menjelaskan kenapa ya seseorang tuh bisa kecanduan internet gitu. Misalnya Kak Martin dikasih gadget, mainnya 1 jam aja udah seneng nih. Sedangkan Kak Eko dikasih gadget mainnya 5 jam tapi nggak seneng-seneng gitu ya. Nah, jadi memang ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor genetik, teman-teman. Jadi memang ada beberapa orang yang butuh stimulus lebih untuk merasa senang. Hormon dopaminnya ini susah untuk keluar gitu ya. Ini bisa disebabkan karena mungkin pengaruh nutrisi dari ibu sewaktu hamil, atau mungkin kondisi emosional ibunya sewaktu hamil, karena kan
bayi dan ibu itu kan detak jantungnya sama ya, saat bersatu gitu. Jadi kalau ibunya stres terus, anaknya juga deg-degan terus nih. Akhirnya kesulitan untuk memproduksi GABA, gitu. Memproduksi hormon dopamin. Itu. Dan yang kedua ini adalah faktor budaya, teman-teman. Jadi meskipun internet itu pertama kali ditemukan di benua Amerika ya, dan mungkin berkembangnya juga di Amerika, tapi kenapa penggunaan internet yang disfungsional itu lebih banyak di budaya Asia? Jadi kan sangat membanggongkan gitu ya sebenarnya. Kok bisa seperti itu? Jadi begini teman-teman, ada satu hipotesis kalau di budaya Asia itu sangat menekankan pada struktur dan strata. Jadi misalnya anak-anak muda itu kalau ngomong sama orang tua harus hati-hati sekali. Bahkan kalau di Korea saja ya, kayak untuk berbicara sama teman, berbicara sama orang yang lebih tua sedikit, atau berbicara sama orang yang lebih tua lagi, itu tuh beda caranya. Jadinya banyak generasi muda yang ngerasa kalau mereka nih tidak bisa berekspresi gitu di dunia nyata, pada akhirnya lari ke internet gitu ya. Dan ini bisa jadi lebih parah lagi apabila di internet itu sangat diapresiasi gitu. Di internet tuh, oh sangat keren gitu, main game online, wah sangat hebat. Tapi di dunia nyata tidak pernah didengerin sama orang tuanya. Mungkin di sekolahnya juga nilainya buruk. Akhirnya ya, untuk apa kan berkomunikasi di dunia nyata toh di internet jauh lebih menyenangkan gitulah. Nah, yang keempat ini internet itu memang sangat menyenangkan dan sangat bikin candu gitu ya. Tanda kutip bikin candu karena memang ya menyenangkan gitu seperti video-video cameo project yang dibuat Kak Martin itu kan keren-keren sekali ya. Aku pun nontonnya itu jadi bikin seneng gitu ya. Nah, jadi memang internet itu sangat sangat menyenangkan gitu. Dan sebenarnya tidak apa-apa asalkan tidak berlebihan gitu ya. Tidak berlebihan dan kontennya pun konten yang positif seperti itu. Dan juga bisa terjadi karena gangguan mood atau depresi atau gangguan kecemasan. Jadi memang orang-orang yang cenderung lebih mudah cemas atau lebih mudah depresi itu biasanya lebih hook gitu ya, lebih nempel sama gadgetnya. Seperti itu. Dan juga memfasilitasi pergaulan. Ini biasanya terjadi di remaja-remaja perempuan ya, karena kalau di laki-laki biasanya lebih ke game online. Jadi ini remaja perempuan, mereka sebenarnya mencari koneksi gitu, mencari koneksi dengan teman-teman sebayanya mungkin. Ini bisa terjadi juga mungkin kalau orang tuanya sekali lagi tidak memberikan koneksi tersebut ke anaknya. Jadi ya memang agak sedih sebenarnya. Jadinya anak-anak itu lebih senang di dunia mayanya sama teman-temannya gitu. Dan ini bisa jadi buruk juga apabila kita kan sering mendengar adanya ini ya predator seksual ya, yang suka ada di internet, dan mangsa-mangsa mereka ini memang rata-rata remaja perempuan gitu. Karena ya kurang koneksi dengan keluarganya dan memang internet itu sebegitu menyenangkannya gitu ya. Mendapatkan perhatian dari mungkin orang yang lebih dewasa itu wah senang sekali bagi anak-anak padahal sebenarnya kan perhatian ini bisa diberikan dari orang tua ya sebenarnya. Gitu. Oke, next. Oke, jadi internet itu kan ada baiknya juga. Tapi kalau digunakan secara disfungsional, itu bisa jadi sangat berbahaya. Berbahayanya kenapa nih? Pertama, ada perubahan pada struktur otak. Nah, jadi begini, otak kita itu nih, terutama yang bagian depan, yang bagian jidat ini, namanya itu prefrontal cortex, atau yang biasa disebut dengan PFC. Tujuannya itu untuk perkembangan kognitif dan emosi, teman-teman. Jadi, kalau misalnya orang keseringan bermain internet, internet itu kan yang penting instan, yang penting cepat, yang penting seneng, gitu ya. Sedangkan kan hidup kan tidak mungkin senang terus, gitu. Jadi, ada kalanya kita harus sabar, ada kalanya hal-hal itu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau, dan orang-orang yang kemungkinan itu sering terpapar pada internet, terpapar pada mungkin media-media yang kesannya itu instan, tidak suka langsung di-scroll, itu tuh lebih mudah marah, lebih mudah nggak sabaran gitu loh. Karena mereka tidak terbiasa untuk dilatih kesabarannya. Kecuali mungkin kalau memang internetnya tuh lola sekali gitu ya, wah ngomel nanti, dibanting-banting gitu ya. Dan juga kemampuan sosialnya itu menurun, karena
ini sekali lagi terjadi kalau memang internetnya itu yang digunakan secara disfungsional. Jadi banyak orang yang mungkin punya persona sendiri di internet dan beda dengan personanya di asli, sedangkan personanya di internet itu sangat diapresiasi, akhirnya nggak pede nih ngomong sama orang-orang di depan umum gitu. Karena memang memang tidak dilatih gitu ya. Dan yang ketiga itu lupa dengan lingkungan. Jadi mungkin kakak-kakak kamu itu pernah merasakan main gadget terus sampai lupa waktu gitu. Tiba-tiba main, udah 3 jam, udah 4 jam gitu ya. Dan sebenarnya ini bisa jadi sangat buruk karena manusia itu kan punya energi. Setiap manusia itu punya energi dan kalau memang tidak disalurkan dengan baik, nanti bisa jadi menimbulkan kecemasan dan juga akhirnya kita jadi susah tidur, mudah depresi karena rasanya aduh kok hari ini nggak ngapa-ngapain ya, ada rasa bersalah juga kan jadinya ya, jadi tambah nggak bisa tidur, gitu. Oke, next. Nah, ini juga menjadi lonely dan irritable, mudah marah ya, tidak sabaran gitu, dan juga gangguan toleransi karena begini, jadi karena memang internet itu sangat menyenangkan ya, sangat candu. Jadi awalnya yang membuat senang itu butuh triggernya segini aja nih. Tapi semakin lama butuhnya trigger yang lebih untuk bisa bikin dia senang. Nah, seperti itu. Jadi gangguan toleransi dan juga ketergantungan gambling dan sosial media ini memang sudah terjadi dan ini adalah sekali lagi gangguan yang disfungsional dari pertama itu kita harus set limit. Jadi teman-teman kita penggunaan internet itu bisa baik bisa buruk. Jadi kita harus set limit. Oke, 1 jam untuk belajar, 1 jam misalnya untuk kerja, 1 jam untuk main Instagram gitu ya, buka YouTube atau ya bagaimanapun karena ini sekali lagi disesuaikan sama jadwalnya teman-teman. Karena kan ya sudah dewasa ya, harusnya sudah bisa mengontrol jadwalnya, menjadi lebih fleksibel gitu. Dan yang kedua itu mencari latar belakang masalah, karena banyak orang yang menggunakan internet itu karena mereka punya masalah tertentu, sebenarnya masalah internal. Mungkin mereka punya kontrol diri yang buruk, atau mungkin mereka punya masalah kecemasan, atau mungkin orang-orang ini tidak punya kapasitas yang cukup besar untuk bertahan di lingkungan yang negatif gitu, di situasi yang negatif. Contoh, misalnya kita ada tugas atau ada pekerjaan, tapi kan kita tahu sendiri ya tugas dan pekerjaan itu kan sebenarnya bosenin, sebenarnya malesin gitu loh. Tapi ya namanya hidup memang tidak mungkin senang terus, ada kalanya memang harus dijalanin gitu ya. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak berpikir seperti ini, jadinya mereka lari ke internet. Lari ke internet, makan waktu yang sangat lama, akhirnya malam-malam nggak bisa tidur, cemas. Cemas, akhirnya rendah diri, terus akhirnya tidak produktif lagi. Terus balik lagi seperti siklusnya gitu ya. Memang rata-rata ini sangat berkesinambungan gitu. Dan yang ketiga itu adalah cari coping strategies yang adaptif. Jadi begini, karena internet itu bisa jadi salah satu sumber hiburan yang sangat besar ya, kita harus tahu kalau memang untuk membuat kita senang, membuat hormon dopamin kita itu keluar gitu ya, tidak cuma dengan penggunaan internet, bisa dengan hal-hal yang sebenarnya sederhana sekali gitu. Dengan cara olahraga yang teratur, dengan cara pergi berjemur di matahari pagi, makan yang sehat gitu. Jadi sebenarnya untuk bahagia itu sederhana ya dan tidak mudah gitu. Dan hemat kuota internet juga sebenarnya ya. Untuk mungkin untuk berjemur jam 9 gitu ya. Dan salah satunya juga bisa untuk memainkan permainan tradisional. Jadi misalnya ada bapak ibu nih yang dulu waktu pacaran tuh suka main layang-layangan ya. Layang-layangan di pantai gitu. Kalau di Jakarta mungkin di Ancol atau mungkin di Sulawesi ada Pantai Karina gitu ya. Itu boleh direvisit lagi untuk nostalgia. Selain karena murah ya, kan tinggal main ke pantai gitu ya, layangannya bisa dibuat sendiri, itu juga bisa meningkatkan quality time dan bikin kita seneng gitu ya. Nah, lebih bagus lagi kalau anaknya diajak juga. Karena anak-anak pasti kan seneng banget ya dibilang, oh ya nih dulu mama sama papa nih waktu pacaran suka main pantai nih di sini main layangan gitu. Yuk ikut yuk main layangan juga yuk, papa ajarin caranya gitu. Papa temenin mainnya.
wah anaknya senang sekali ya, di-include gitu, seneng. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana nih untuk ayah dan bunda ya. Jadi memang pengaruh internet itu kan paling buruk sebenarnya, paling banyak dampak negatifnya itu di anak-anak gitu, karena anak-anak itu kan mungkin bagian prefrontal cortex-nya itu belum terlalu develop gitu. Ibarat rumah basement-nya udah jadi, tapi lantai 1, lantai 2-nya itu tuh catnya tuh masih lengket-lengket gitu. Fondasinya tuh masih bisa goyang-goyang ya. Jadi anak-anak ini apapun yang dikasih, apapun stimulusnya, itu usahakan yang baik. Dan karena internet itu sangatlah luas ya, jadi susah untuk mengontrolnya. Memang jadinya dampak negatifnya itu lebih banyak ke anak-anak. Jadi ayah dan bunda tuh harus gimana dong kalau sudah kayak gitu. Yang pertama adalah stimulasi motorik kasar dan halus. Dan ini itu penting sekali teman-teman. Jadi mungkin kita merasa anak-anak tuh yang penting udahlah nilainya bagus aja deh gitu ya. Yang penting nilainya bagus, yang penting nurut, yang penting patuh. Padahal banyak sekali skill-skill lain yang perlu dipertimbangkan juga. Skill cari temen misalnya, atau skill negosiasi, atau mungkin skill pemecahan masalah, dan terapi stimulasi motorik ini bisa jadi salah satu alternatif. Jadi begini teman-teman, anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali yang punya masalah di fokus dan masalah mudah stres, mudah marah. Dan kalau mereka pergi ke terapi sensori integrasi, biasanya akan disuruh untuk latihan gelantungan, main trampolin, loncat-loncat, gitu ya, atau mungkin main kotor-kotoran, karena bagian untuk mengatur fokus itu tuh sebenarnya ada di bagian vestibular, di bagian perut. Jadi makanya banyak orang itu yang suka disuruh, ayo tahan maksudnya, push up atau gimana, itu sebenarnya melatih bagian fokusnya. Jadi banyak orang-orang zaman dulu ya, mungkin sudah sering main lompat tali gitu, main engklek gitu ya, atau mungkin main jungkat-jungkit. Jadinya memang sudah terbiasa dilatih bagian perutnya, akhirnya lebih mudah fokus gitu dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi ya tolong dilatih bagian motorik kasar dan halusnya, dan juga batasi screen time orang tua. Karena kan ya anak itu mencontoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang orang tuanya itu sering main handphone terus, anaknya nggak diladenin, ya anaknya kan kesepian. Ujung-ujung main handphone juga yang bahkan mungkin bisa lebih lama gitu ya durasinya daripada orang tuanya. Tapi ya aku mengerti juga sih ya, kadang mungkin orang tuanya itu bekerja kah, atau mungkin ada jualan online gitu. Jadi anak-anaknya kalau bisa, mungkin bisa nih dikasih handphone yang mainan, yang pencet-pencetan itu tuh, yang tapi bukan handphone beneran. Karena kan anak-anak terutama di usia 2 sampai 3 tahun itu memang sangat butuh imaginary play gitu ya, permainan imajinasi. Jadi kita boleh kasih handphone mainan, terus kita telepon, oh lagi telepon kakek ya, lagi telepon nenek ya, gitu. Itu boleh banget. Dan yang ketiga itu interaksi antara anak dengan ibu. Jadi ada beberapa riset yang mengatakan kalau interaksi anak laki-laki dengan ibu itu meningkatkan hormon dopamin, gitu ya. Tapi juga interaksinya harus yang senang-senang ya Bapak Ibu ya. Jangan yang dipaksa, ayo sini main sama mama gitu. Ayo sini temenin mama ke sini gitu. Atau enggak nanti uh, mungkin uang jajannya dikurangin gitu ya. Kan jadinya sedih ya, tidak menyenangkan lagi tuh jadinya. Jadi interaksi anak dengan ibu itu penting sekali, tapi dengan catatan ya jangan kasar gitu dan jangan keras juga. Dan yang keempat juga kontak anak dengan orang tua. Ini penting banget karena untuk peningkatan perkembangan bagian otak depan ini nih, bagian prefrontal cortex, itu orang tua itu sangat berperan besar gitu ya. Jadi perbanyak quality time, terus perbanyak tanya, oh adik lagi ngerasa apa? Oh adik ngelihat ini rasanya gimana? Yang adik pikirin apa? Gitu ya. Nah terus juga orang tua kan bisa bantu anak jadi berpikir kritis ya, sehingga nanti ke depannya tidak mudah terperangkap dalam hoax gitu. Seperti yang Kak Martin atau Kak Eko bilang gitu ya. Oke, next. Oh oke, sudah selesai. Cepat sekali. Jadi kesimpulannya adalah
internet itu sebenarnya tidak buruk, teman-teman, asalkan memang digunakan dengan cara yang baik, dengan cara yang kita tahu manfaatnya, kemudian kita gunakan manfaatnya, tapi tidak berlebihan, gitu. Oke, dan permainan tradisional pun juga bisa jadi salah satu sarana untuk meningkatkan sensorinya, meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan quality time juga tanpa banyak terpengaruh dari internet. Baik, Thank you. terima kasih Kak Jessica Juliana ya. Kita sudah banyak mendengar tentang seperti apa mengubah ya internet dari yang mungkin dampak buruknya menjadi lebih produktif gitu ya, apalagi untuk anak-anak. Dan kita langsung saja memberikan waktunya kepada narasumber kita yang berikutnya,